Bahkan ada program ya dari sekolah, dari kepala sekolah, bahwa anak-anak harus punya punya aplikasi TikTok. Punya akunnya di situ. Iya, punya ini TikTok, karena ada beberapa siswa yang alumni itu ya dia menghasilkan dari followers itu gitu. Anak-anak tuh diwajibkan untuk membuat project-project yang medianya itu ya tadi, medianya Instagram atau TikTok. Jadi semacam menggunakan ruang itu untuk belajar gitu. Selamat datang di Berita Teater episode ke-80 sekian mungkin. Tapi yang pasti kita akan tetap hadir untuk menemani kalian dan punya info-info yang terbaru, info-info yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan sekarang pun kita juga pastinya bertemu dengan Anda. Semoga kita bisa mengisi ruang-ruang pikiran teman-teman semuanya tentang teater, tentang sekitarnya. Begitulah. Asik. Nah, kali ini kita bertemu dengan para pelaku. Kalau kemarin itu sama pelaku seninya, kemarin itu sama aktor-aktornya, kemarin mungkin sama para sutradara dan sebagainya. Nah, ini kita ketemu sama para pencetak generasi penerus teater Indonesia. Ada. Iya banget. Karena sebenarnya saya juga kenal teater itu sejak SMA, jujur aja nih. Terus ada ekstrakurikuler waktu itu. Terus jadi tahu teater seperti apa versi SMA saya, karena setiap SMA pasti punya versi sendiri-sendiri ya kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kayaknya sebelumnya kita mungkin kenalan dulu. Yang pertama sama Ibu siapa? Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani udah gak ngurusin ekonomi lagi. Oh, saya pakai Budiantini. Jadi Budiantini di depan apa di belakang? Di belakang. Nah, Sri Mulyani Ya. Budiantini. Ya, Oh, oke. Kalau yang ada Budiantinya yang ngurusin nah, teater. itu dia. Nah, Ngurusin anak-anak. anak SMA. Bu, ini Ya. ngajar di mana, Bu? Saya di SMK 10 Bandung. SMK 10 Bandung. Negeri ya. Dan itu semuanya jurusannya adalah Seni pertunjukan dan bisnis ekonomi kreatif. seni pertunjukan dan bisnis ekonomi kreatif. Ya. Fokus di dua itu ya, Ya. dari dulu. Ngajar dari tahun berapa? Ya. Kalau ngajar mah saya dari tahun 2005. 2005. Nah, tapi terpotong terus pindah ke Bandung dari 2017. 2017, Ya. 5 tahun yang lalu, mungkin 6 Ya. tahun yang lalu Ya. ya, Bu ya. Kalau dulu juga udah langsung fokus ke ngajar Ya. teater juga, Bu. Ya. Di 2005 itu? Ya. Oh ya, Ya, di Bandung juga di SM? Enggak. ada rahasia. Oke sih. Mau kita kulik sekarang, tapi nggak usah. Jangan. Ya baik, nggak apa-apa Bu. Kalau ini Mas Abi. Iya. Di SMA. Saya dari SMK Negeri 13 Jakarta. SMK Negeri 13 Jakarta. Iya. Di Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Tahu sih. Tahu, kita tadi udah ngobrol. Udah kasih antar-antarnya. Kalau di sekolahan jurusannya apa aja, Mas? Kalau di SMK 13 Jakarta itu jadi tidak satu sekolah jurusan seni. Nah, saya di SMK 13 itu ada jurusan bisnis manajemen, Ya. akuntansi, terus administrasi perkantoran, sudah pemasaran, terus ada jurusan pariwisata, nah terus ada satu jurusan teater atau jurusan pemeranan. Oh gitu, jadi ada macam-macam jurusan Ya, di situ ya. jadi kalau di Bandung atau di Jogja kan itu SMKI jadi satu, nah Iya. di Jakarta enggak. Spesifik seni jadi satu gitu ya kan? Iya, Seni, ya. seni jadi satu. Kalau saya di Jakarta, Udah berapa tahun Mas ngajar, Mas? saya baru sebetulnya, baru 2 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun. Nah, kan kalau misalnya ini menarik sebenarnya Bu, kalau misalnya satu sekolahan jurusannya beda-beda gitu kan ya. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih Mas sama anak-anaknya? Saya sih kan saya belum pernah tahu gimana sih kalau di sekolah yang sekolah seni ya, saya nggak tahu, tapi kalau yang saya rasakan kalau di sekolah yang tempat saya ngajar sekarang memang ada apa ya, semacam habit yang berbeda gitu kan, habit yang berbeda antara misalnya anak-anak di bisnis manajemen dengan anak di
jurusan seni. Seni Gitu. teater itu. Iya, jadi dan saya merasa mesti juga misalnya karena jurusan teater saya juga mesti misalnya menginfluence anak-anak di bidang-bidang seni yang di luar teater gitu, yang di sekitar teater. Misalnya musik atau film atau jadi kayak anak-anak tuh kayak kurang influence soal itu gitu. Jadi perlu itu. Nah, saya nggak tahu di sekolah yang semuanya jurusan seni itu terjadi atau enggak, tapi saya ngebayanginnya kayaknya kalau di sekolah yang jurusannya seni semua kayaknya dia misalnya dia mau bikin pertunjukan terus dia butuh musik, kayaknya dia nggak harus nanya langsung ke gurunya deh, mungkin dia punya teman anak musik, mungkin dia jadi saya ngebayangin gitu tapi nggak tahu benar apa enggak gitu. Karena satu sekolahan sama Satu sekolahan situ ya. seni. Nah, ya. kalau di SMK 13 memang ya artinya mesti saya melakukan influence anak-anak untuk juga mengenal gitu seni-seni yang lain itu untuk jadi support teaternya gitu. Kalau beririsan sama yang jurusan lain Mas di sekolahan itu Mas, itu juga sampai melebar ke sana nggak sih? Maksudnya kenal juga kan sama siswa-siswa yang di jurusan lain gitu kan? Oh iya. Terus juga ada malah mereka yang nanya ke teman-teman di seni ini atau gimana Mas? Oh kalau ininya influence-nya gitu ya dari jurusan seni atau jurusan pemeranan ke jurusan lain tuh ada sih. Misalnya kalau sekolah itu kan ada aja ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama seni ya. Nah itu pasti tuh dari jurusan-jurusan lain tuh pasti kayak semacam ada semacam yang ditunggu-tunggu nih jurusan seni nih tampilin apa sih kayak gitu. Nah itu juga jadi kayak ya saling memberikan pengaruh lah ya gitu. Jadi kalau misalnya di selain jurusan di 13 itu juga ada misalnya ekskul, misalnya ekskul tari, ada tari modern, ada tari tradisi. Nah itu dan di saat yang sama anak-anak jurusan pemeranan juga ada yang ikut ekskul itu. Nah jadi nah itu padahal itu bukan jurusan ya, itu baru ekskul, tapi itu bisa ngasih pengaruh gitu ya buat anak-anak jurusan lain kenal seni gitu, atau sebaliknya anak teater yang kenal tari gitu untuk dalam konteks dia bagaimana dia belajar tubuh gitu misalnya dari tari kayak gitu. Oke, jadi malah kalau pensi itu pasti ditungguin Mas ya mereka ya gitu. Iya, pasti pokoknya acara-acara apapun kalau ada acara tuh kayaknya ada penampilan seninya gitu, dan itu kayak pasti tungguin gitu. Kalau gitu jadi tantangan atau malah jadi beban kalau menurut? Kadang-kadang jadi beban, kadang-kadang beban dalam pengertian gini, beban dalam pengertian anak-anak itu kadang-kadang merasa terbebani gitu. Anak-anaknya ini merasa terbebani karena saya membiasakan kalau acara-acara sekolah itu anak-anak tidak didirect oleh gurunya. Saya jadi tidak mendirect anak-anak kalau mereka misalnya diminta tampil di acara sekolah. Saya nggak mendirect, tapi anak-anak hanya konsultasi, mereka latihan sendiri. Mereka milih misalnya ada yang mendirect dari teman-teman di antara mereka gitu, atau mereka bikin dia konsep bareng-bareng. Terus saya sifatnya konsultasi aja. Nah itu terjadi diawali tadi karena ada yang merasa terbebani gitu. Jadi saya semua menenangkan. Tenang saja gitu. Kuncinya di situ ya. Iya. Tapi kalau buat acara yang di luar baru di direct sama gurunya gitu saya. Oke. Nah Ibu kalau yang ini Ibu kan satu sekolahan seni ya Bu ya. Iya. Jadi ada satu jurusannya apa tadi Bu? Satunya? Satu seni teater, yang satunya tari, karawitan, musik, kemudian itu broadcasting. Broadcasting juga ya, ada. Oke, gini kan? Pedalangan. Ada pedalangan sudah membumi, sudah dibumikan. Ya. Oh, Menyedihkan. Ya. Tapi kalau di sekolah Ibu itu minatnya gimana Bu menurut jenengan? Ya, sebenarnya sih karena yang masuk ke jurusan di kami itu ya khususnya ada di luar dari di luar teori, jadi ada minat bakat, jadi ada tes minat bakat. Ada tes minat bakat. Jadi ada tes minat bakat.
Jadi ya tentunya yang mereka datang ke sekolah kami adalah mereka yang betul-betul ingin sekali untuk menyalurkan hobi menjadi passionnya dia. Gitu. Biasanya Bu yang masuk ke situ lewat minat bakat, itunya di minatnya di bidang apa Bu atau bakatnya di bidang apa? Ya sesuai dengan pilihan mereka. Ada yang kalau mereka maunya ke jurusan tari ya Pasti minatnya tari juga, ya, minat bakatnya tari juga. Iya itu tesnya itu. Yang ke jurusan teater sama juga di tesnya minat bakatnya ya dengan ilmu teater gitu. Apa kelihatan nggak anaknya punya bakat, sekarang kan ya minimal bisa berpuisi gitu. Iya. Itulah gitu. Tidak terlalu apa ya, yang dasar-dasar aja, karena kita juga butuh apa ya, mengumpulkan anak-anak yang betul-betul mempunyai keinginan untuk berkesenian gitu, berkreasi, berkarya lewat seni dan belajar lewat jalur yang tepat di situ itu ya dia, Bu, ya? itu intinya itu. Oke. Agak melenceng dikit sebenarnya, tapi saya juga pengen nanyain tentang jadi terinspirasi loh Bu. Kan sekarang kayak misalnya ada media baru kayak TikTok mungkin yang banyak orang jadi teman-teman kan sering jadi tampil di situ, itu adalah ajang. Memang ada kalau ngomongin tentang manajemen dan sebagainya tampil di situ juga ada, tapi kayaknya seni banyak berperan di situ ya, dan ini konsumennya anak-anak SMA banyak banget. Iya betul. Bahkan ada program ya dari sekolah, dari kepala sekolah bahwa anak-anak harus punya aplikasi TikTok. Punya akunnya di situ. Iya, punya ini TikTok karena ada beberapa siswa yang alumni itu ya dia menghasilkan dari followers itu gitu. Oh, gitu. Jadi diwajibkan bahkan berarti. Diwajibkan enggak, tapi dianjurkan. Untuk punya. Ya. Dan ada pengarahan juga mungkin dari sekolahan untuk focusing ke apa yang mau ditampilkan di. Oh iya, itu sosial ada media jadi mereka ada itu. tim. Oh, ada tim. Tapi bukan. Oke. Ya nggak apa-apa, bukan. Yang penting satu tim, kita sama-sama tujuannya sama untuk memajukan kehidupan kesenian. Oh iya. Republik kita tercinta. Wah. Tapi cuma dong. Yang itu nggak tanyain Bu, bener Bu. Iya. Oh gitu ya. Kalau di SMK 13 juga gitu ya Mas? Kalau di 13 juga ya mulai membiasakan ya semenjak pandemi ya. Jadi saya ngajar tuh ketika pandemi. Pertama kali ngajar di 13 ya, sebelumnya ngajar di seni budaya di tempat lain itu. Tapi pertama kali ngajar di 13 itu pandemi, dan teater kan kalau pandemi kan nggak bisa ketemu, nggak bisa latihan, nggak bisa. Nah akhirnya di pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan itu anak-anak tuh diwajibkan untuk membuat project-project yang medianya itu ya tadi, medianya Instagram atau TikTok. Jadi semacam menggunakan ruang itu untuk belajar gitu kan, untuk membuat project gitu. Itu instruksi dari sekolah atau itu kreativitas dari guru sendiri Itu dari saya sebetulnya. Tapi karena sekolahnya bukan sekolah seni, jadi di jurusan lain sebetulnya kendala yang soal pandemi, soal project itu nggak ada. Misalnya kalau di tapi kalau di jurusan pemeranan sendiri, di jurusan teater sendiri kan itu jadi kendala banget, nggak bisa ketemu, ya nggak bisa kita belajar acting gitu atau apa. Akhirnya ya medianya ya mesti ada semacam projectnya apa gitu. Misalnya gimana belajar olah tubuh, tapi kalau nggak ada projectnya dan online itu kan sulit sekali. Akhirnya saya memilih misalnya bentuk pantomim misalnya. Pantomim jadi semacam project buat pelajaran olah tubuh gitu. Jadi semacam tugas gitu mungkin. Iya, jadi semacam tugas. Tapi dikembangkannya lewat media itu. Iya, lewat media tadi. Saya sih kemarin pakai Instagram buat posting hasil project mereka gitu. Jadi belajar olah tubuhnya, jadi sebetulnya belajar olah tubuh gitu. Tapi dikasih satu titik, ini projectnya nanti bakal ke pantomim. Jadi stepnya itu yang dilalui menuju ke pantomim itu ya materi-materi olah tubuh sebetulnya gitu. Lalu Media pembelajaran. Jadi media pembelajarannya gitu ya. Lalu dari guru ke siswanya proses
pemberian materinya seperti itu, seperti gimana tuh Mas? Kan kalau mereka ngumpulin tugasnya berarti lewat media itu ya? Iya. Tapi dari gurunya ke siswanya? Ya, sebetulnya medianya. Kalau saya sih secara pribadi saya bikin juga akun YouTube itu yang bisa ditonton oleh anak-anak. Juga jadi gini, kalau misalnya project yang sifatnya perlu dievaluasi terus menerus gitu ya, perlu kita latih progresnya, itu saya biasanya pertama saya misalnya bikin kayak semacam video saya melakukan aktivitas olah tubuh gitu, lalu anak-anak diminta untuk membuat, lalu kemudian misalnya karena proyeknya pantomim, berarti saya kasih materi tentang bagaimana membuat cerita yang dieksekusi nanti dalam bentuk tubuh gitu. Meskipun olah tubuh, tapi akhirnya mesti butuh itu karena ada proyek pantomim tadi. Nah itu lewat Zoom, lewat Google Classroom atau apa, dan kemudian si siswa itu nanti dari cerita itu lalu mereka bikin kayak semacam latihan. Saya jadi kasih kayak berapa pertemuan gitu, pertemuan via Zoom untuk mereka menampilkan apa yang sudah mereka latih. Lalu nanti per anak itu saya evaluasi. Nah itu daring semua tuh. Iya. Kita lewat Zoom semua. Nah itu ya begitulah. Menarik ya, gitu Iya. ya. Pertama kali langsung ketemu sistem yang seperti itu. Iya. Nah kalau dari anak-anak sendiri penyerapannya dibanding sama ketemu gitu, menurut Mas Abi sendiri gimana Mas?